Salam jumpa sahabat Update News TV, kembali hadir program acara dialog interaktif Update News TV yang kali ini akan menghadirkan berita teraktual. Dan kali ini telah hadir narasumber dari Bapak Prayogo Laksono dan juga ayah korban yang saat ini akan membahas kasus yang terjadi di Kabupaten Nganjuk. Lagi dan terjadi lagi, kasus pelecehan seksual terhadap perempuan kembali terjadi di Kabupaten Nganjuk. Kali ini menimpa seorang gadis asal Kecamatan Gondang yang berkebutuhan khusus yang diketahui saat ini tengah hamil 5 bulan akibat menjadi korban tindakan asusila. Saya akan memandu program dialog interaktif Update News TV yang saat ini akan menghadirkan ayah korban dan juga kuasa hukum korban. Baik Bapak, saya turut prihatin terhadap musibah yang telah menimpa keluarga Bapak, yakni putri Bapak sendiri. Dan mungkin bisa diceritakan Bapak, dari putri Bapak ini mengalami kebutuhan khusus ya Pak, tunawicara. Nah awalnya ketika tahu hal tersebut terjadi itu mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa seperti apa? Waktu itu ini Bukan betul kok langsung mutah, langsung sanjang itu nah hamil itu. Nah selatan itu lapor dengan bawa kali pangkat polsek kali dua matur dene majasi si kali bawa kapolsek dan di sini motor ini wow lajeng bijak mantul datang biayanya wow seharinya datang itu peng 5. Jadi sudah 5 kali datang ke rumah pelaku itu Pak. Dan putri Bapak atau korban ini jelas Pak mengungkapkan ciri-ciri pelaku dan sebagainya. Itu seperti apa Pak komunikasinya, karena diketahui ini putri atau korban ini kan mengalami tunawicara ini pakai bahasa isyarat atau mungkin pakai kode-kode gitu Pak? Kode. Oh pakai kode-kode, pakai isyarat. Yang pertama kali ini berarti ibunya ya Pak ya? Ibunya yang tahu. Yang tahu sih. Oke, terus mungkin juga bisa diceritakan awal kejadian itu terjadi pas pertama kali ini kapan? Mungkin sempat juga ditanyakan atau seperti apa? Kalau kejadian nggak tahu, saya tidak tahu. Belum diketahui, tapi belum diketahui. Sudah dilakukan pemeriksaan kehamilan ya Pak ya? Sudah. Dan itu berapa bulan Pak? 5 bulan. Sudah 5 bulan. Dan dari pengakuan korban sendiri sudah 5 kali juga Pak berada di rumah pelaku ini ya. Kemudian dari apa yang jenengan tanyakan kepada putri Bapak ini, ada bujuk rayu, ancaman atau mungkin ada hal-hal lain Pak sehingga membuat korban ini merasa terperdaya gitu Pak? Kalau gitu tidak ada. Tiba-tiba dia datang dibujuk oleh pelaku atau gimana? Waktu niku bisa keluar makan bakso. Itu pertama kalinya. Oke, kemudian tapi belum diketahui ya Pak itu pas pertama kalinya kapan, tapi bujuk rayunya diajak makan itu tadi ya Pak ya. Kemudian ternyata diajak ke rumah korban. Ke rumah korban. Oke, kalau sehari-hari korban ini sekolah atau mungkin? Tidak, pengangguran. Oh, di rumah saja. Pernah sekolah enggak Pak ini putrinya? Tidak. Oh, enggak pernah sekolah ya Pak, karena memang berkebutuhan khusus itu ya Pak ya. Kalau sehari-hari mungkin dia termasuk anak yang di rumah atau mungkin suka keluar atau gimana Pak? Di rumah, tadinya itu di rumahnya Mbak Awo. Oke. Masak itu. Oh, ikut bantu-bantu di rumah. Oke, jadi waktu pertama kali itu gimana Pak? Kaget atau seperti apa? Iya, saya kaget kalau dengan itu. Sebelumnya pernah kenal enggak Pak? Mungkin Bapak melihat, oh ini si pelaku sama korban ini sebelumnya dekat atau apa? Memang tidak ada interaksi sebelumnya ya Pak ya? Baik. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Sekarang saya ke kuasa hukum dari Pak Prayogo Laksono. Pak Prayogo saat ini juga melakukan proses pendampingan hukum terhadap korban. Nah sejauh ini seperti apa Pak? Baik, kami dari kantor hukum kami selain secara profesionalisme
kami ditunjuk untuk mendampingi korban untuk menuntut suatu keadilan. Keadilannya bagaimana? Target yang paling utama itu agar pelaku atau terduga pelaku itu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Harapannya ya tentunya bentuk pertanggungjawabannya menikahi si korban. Nah, namun oleh karena ditunggu sampai sekian hari tidak ada itikat baik, maka hari ini kami melaporkan terduga pelaku tersebut ke Polres Nganjuk atas dugaan tindak pidana berdasarkan pasal 286, yaitu barang siapa melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya, sedangkan diketahuinya bahwa perempuan itu tidak berdaya. Itu pasalnya. Oke. Seperti itu. Kemudian dari hasil penelusuran sejauh ini terduga pelaku ini mempunyai hubungan seperti apa? Mungkin kekerabatan atau seperti apa? Ya, kalau terduga pelaku itu karena saya kapasitasnya mendampingi secara profesional, kalau ketika saya ditanya oleh Polres itu, maka itu bagian dari penyelidikan penyidik Polres Nganjuk. Maka dalam kesempatan ini kami belum bisa mengutarakan hal itu. Namun sedikit memang ada hubungan perkenalan dan pertemanan. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Baik, karena diketahui saat ini korban juga mengalami kebutuhan khusus ya Pak Prayogo. Ya. Kemudian ada kesulitan enggak dalam proses pendampingan tersebut? Baik, untuk proses pendampingan terutama saat permintaan keterangan oleh penyidik Polres Nganjuk, penyidik Polres Nganjuk juga menunjuk ahli bahasa dari salah satu ahli yang bersertifikasi, dan ahli bahasa itu mendampingi dan memberikan penjelasan-penjelasan kepada penyidik sehingga secara gamblang fakta material itu bisa diungkap oleh penyidik berdasarkan bantuan dari ahli. Seperti itu. Oke. Dan juga diketahui saat ini Prayogo and Partner juga telah melakukan pendampingan secara sukarela juga ya Pak ya. Ya. Nah, hal apa ini yang membuat Pak Prayogo sendiri tergerak untuk membantu korban ini? Baik. Ya, Bu Asti. Berawal dari rasa sosial. Selain berawal dari rasa sosial, kita secara pribadi, secara personal, kami terketuk hati untuk membantu korban yang memang berkebutuhan khusus di sini. Selain itu juga merupakan kewajiban seorang advokat untuk memberikan pendampingan secara cuma-cuma kepada seseorang yang membutuhkan dan betul-betul tidak mampu atau berkebutuhan khusus berdasarkan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Oke. Saya kembali ke ayah korban. Bapak, ini sehari-hari jenengan bekerja sebagai apa ini Pak? Oh, bekerja sebagai petani. Tapi setiap hari juru kunci makam juga ya Pak ya. Tapi setiap hari tinggal juga sama korban juga. Nah, dalam rumah itu ada siapa aja Pak selain Bapak? Saya Gali. Oke, jadi sama putrinya aja ini sama ibunya ya Pak ya. Harapannya untuk setelah ini mungkin dibantu juga oleh kuasa hukum ini seperti apa Pak? Untuk terduga pelaku sendiri. Kita tanggung jawab. Oke, segera bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya ya Pak ya. Mungkin ada tuntutan khusus dan lain-lainnya tidak ada ya Pak. Yang penting mau bertanggung jawab terhadap putrinya, itu yang paling penting ya. Oke, kalau dari yang disebutkan oleh putrinya tadi Bapak, ini terduga pelaku ini punya keluarga atau gimana Pak? Tidak. Oke, jadi memang tidak punya keluarga ya Pak ya. Ya, jadi modusnya ini bujuk rayu terhadap korban karena korban tidak punya keluarga, kemudian terjadi pemaksaan atau pelecehan seksual.
Baik, oke. Baik, sekian untuk program acara Dialog Interaktif Update News TV edisi kali ini. Kita berharap dari kasus ini bisa segera mendapatkan solusi yang terbaik. Saya